Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Nah, seperti biasa di video kali ini saya akan membahas quick update pergerakan dari Bitcoin. Sebelum lanjut, mohon supportnya dengan cara like, comment, share, subscribe, aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Nah, seperti video saya kemarin, saya sudah menjelaskan kalau Bitcoin membentuk pola rising wedge ya teman-teman. Nah, di sini Bitcoin sekarang berada pada supportnya, yaitu di area support. Biasa setelah gagal nembus resisten, pasti balik ke support. Gagal di resisten, pasti balik ke support. Itu sudah biasa ya dalam sebuah perjalanan dari suatu harga di market. Terbukti dari candle wick panjang ini ya teman-teman, yang mana ekornya mengarah ke atas ya teman-teman. Nah, apa yang terjadi? Ini di time frame 1 jam setelah candle tersebut langsung candle merah lagi turun ya teman-teman. Tuh, candle merah turun lagi. Lebih panjang dari ekornya tersebut. Nah, kalau kita ukur penurunannya sebesar 4,5% ya teman-teman dari setelah candle wick ini ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan ya Bitcoin. Nah, di video kemarin saya sudah jelaskan jelas ya bahwa ada candle wick panjang di sini ya teman-teman. Candle red yang sempat naik dan langsung kebanting ke bawah karena tidak kuat, dan akhirnya harganya akan terkoreksi dulu, dan benar saja terjadi ya teman-teman. Kita sudah menghasilkan banyak uang dari prediksi-prediksi tersebut. Nah, coba kita cross check di time frame 1 jam dulu ya. Apakah yang terjadi? Di video 2 hari yang lalu saya juga sudah jelaskan pola head and shoulder di sini, dan benar sekali sekarang sudah menyentuh target ya di area 38.000 yang saya masih simpan di sini. Dan ini kalau kita kalkulit ya, terbentuk pola head and shoulder ini berakhir pada tanggal 15 Juni dan berakhir pada tanggal 17 Juni nyampe target. Jadi saya juga sudah ingatkan sekali bahwa kita diperlukan kesabaran dalam melakukan trading ya, walaupun itu di trading spot atau di trading future. Jadi kalau teman-teman memang sabar menunggu, kita pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, saya kemarin sudah mengetahui pola ini, dan setiap penurunan saya ambil profit terlebih dahulu ya, karena saya antisipasi ini seperti candle wick yang panjang ini sudah pasti mengenai orang-orang yang suka pasang set loss dan area profitnya. Jadi itu yang diincar oleh whale-whale di sana ya, atau cukongnya. Jadi kita harus sedikit waspada juga dalam menggunakan leverage. Kalau kita menggunakan leverage yang tinggi di future trading, at least teman-teman harus pantau kemana arahnya. Biasanya ada pump kecil-kecilan atau itu merupakan fake ya kalau kita pasang short, dan kalau kita pasang long akan ada candle merah yang panjangnya bisa sampai 5% dalam candle 15 menitnya. Nah, di sini juga pergerakan Bitcoin masih agak membingungkan ya. Dari pola yang saya baca sih, di sini saya analisis dia membentuk pola falling wedge, yaitu setiap nyentuh support dia langsung kebanting ke resisten, nyentuh support langsung banting ke resisten. Nah, itu merupakan pola falling wedge ya teman-teman, yang berakhir akan ada pantulan ke atas kalau nembus support. Nah, di sini juga sudah nembus resisten ya teman-teman. Di sini sudah nembus resisten. Di sini juga saya masih bingung apakah segera melakukan open posisi atau gimana. Jadi teman-teman, saya belum berani rekomend untuk lakukan pembelian. Kita layaknya menunggu wait and see terlebih dahulu. Mungkin saja karena di sini masih ada sedikit gap untuk penurunan ke area rising wedge yang terbentuk di sini, bisa saja dia akan nyentuh baru pump besar. Nah, kalau biasanya pump terjadi setelah pantulan menyentuh support, biasanya pumpnya akan panjang, candle panjang akan muncul ya, seperti layaknya yang di sini ya teman-teman. Nih, saya contohkan. Akan ada pump besar
kalau biasanya itu benar pump. Nah, di sini juga terbukti dari volume transaksi yang begitu kecil ya. Kalau kita menemukan volume yang hijau yang panjang seperti layaknya yang di sini ya teman-teman, itu berarti bisa kita kalkulasikan memang benar-benar terjadi pump, dan kita juga bisa secepatnya masuk dengan market order ya. Nah teman-teman, kita tidak bisa hanya berpatokan pada pola rising wedge ini saja ya teman-teman. Coba kita buka di EMA rebound. Nah di time frame 1 jam kita masih berada di bawah dari EMA rebound di time frame 1 jamnya. Jadi kita masih berada di bawah. Sempat mau menyentuh ke atas dan ditolak, terbukti dari candle merah tersebut. Nah, bagaimana dengan time frame 4 jam? Di time frame 4 jam, kita malah berbeda dari time frame 1 jamnya. Kita masih berada di atas atau di antara EMA rebound ini ya teman-teman. Jadi kita masih solid di antara ini, EMA rebound ini. Nah, bagaimana dengan time frame 1 harinya? Nah, time frame 1 hari seperti yang sudah saya katakan, at least Bitcoin berada di atas dari EMA rebound di time frame 1 hari. Itu akan menjaga harga Bitcoin stabil ya teman-teman. Jadi kalau sudah Bitcoin stabil di kisaran harga 42.000, jadi kita bisa koleksi altcoin. Jadi kita bisa bermain altcoin lagi ya teman-teman. Kita akan memborong altcoin sebagai investasi jangka lama atau juga investasi scalping. Nah, jadi teruntuk teman-teman yang belum menonton video kita, bisa ditonton video ini terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya menjelaskan bonus QOTI yang mempunyai banyak event. Dan juga teruntuk teman-teman yang belum bergabung di channel grup Telegram kita, bisa bergabung terlebih dahulu. Biasanya di sana saya membagikan info-info terupdate mengenai cryptocurrency dan juga rekomendasi Bitcoin dan altcoin untuk dibeli sebagai spot trading, scalping, dan juga value investing ya teman-teman. Nah, kita juga bisa berbagi informasi di grup Telegram tersebut. Nah, ini juga sedikit info teruntuk teman-teman. Saya pasang QOTI USDT dengan leverage cuma 20 ya teman-teman. Jadi ini bisa saya katakan akan saya gunakan dalam jangka sampai akhir bulan ini, karena akhir bulan ini merupakan event besar-besaran untuk QOTI ini ya. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti jejak saya, bisa membeli dengan leverage 20x, meminimalisir resiko ya teman-teman. Nah, di sini juga running profit saya masih dalam posisi loss minus 7%. Jadi tadi sudah sempat plus 50%, sekarang sudah berada minus lagi ya, karena Bitcoin mengalami penurunan dan otomatis semua altcoin mengikuti biasanya. Nah, teman-teman lanjut ke Bitcoin. Nah, jadi di sini teman-teman bisa komentar di bawah ya, kemana akan pergerakan Bitcoin menurut analisa teman-teman. Apakah dia akan mantul ke support dari pola falling wedge ini atau bisa tembus? Kalau ini tembus, otomatis dia akan turun lagi menuju area support selanjutnya, yaitu di harga 34.000 ya teman-teman. Jadi kita tidak mengharapkan itu terjadi lagi. Semoga saja Bitcoin mantulnya ke atas. Nah, seperti kalau skenario-nya kita bisa katakan turun terlebih dahulu menuju support dan terbang ke atas. Semoga saja. Nah teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa supportnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Bye bye.